Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suseno Kastio, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini saya akan memulai PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan dengan tujuan ingin mengetahui kultur dan karakteristik sekolah SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Tahap wawancara via Zoom meeting ini berlangsung dengan narasumber Bapak Wonijan, MPD, selaku Kepala Sekolah. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana sih cara yang efektif untuk membentuk suatu karakter atau kultur yang baik di tengah pandemi sekarang ini? Cara efektif untuk membentuk karakter peserta didik ya, di masa pandemi ini, ya kita melakukan pembelajaran dan penilaian ini kan secara jarak jauh dalam jaringan, maka kami menggunakan Microsoft Teams ya, sebagai aplikasinya, dan ini sudah sangat handal sekali, di mana di situ ada fitur meetingnya, ada untuk asinkronnya penugasan-penugasan, ada fitur penilaiannya, kemudian termasuk praktek-praktek baik yang biasa kita lakukan di kelas nyata, kita semua implementasikan melalui pembelajaran jarak jauh. Oke, baik. Lalu bagaimana sih Pak bentuk struktur di sekolah ini dan bagaimana cara Bapak membimbing organisasi selama pandemi ini, Pak? Pertama, kami melakukan rapat koordinasi di semua bidang. Jadi bersama bidang kurikulum atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum dengan bidang kesiswaan, bidang sarpras, bidang humas, kemudian kita juga melibatkan komite sekolah. Nah, setelah kami rapat koordinasi, maka dari laporan-laporan seluruh bidang dan juga laporan Bapak Ibu guru, maka didapatkan 80% guru-guru kita sebenarnya belum familiar dengan teknologi pembelajaran daring ini. Sedangkan sisanya 20% sudah familiar dan bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh, terutama guru-guru muda dan juga guru-guru yang memang sudah melek teknologi. Nah, maka saat itu juga kita melakukan workshop pembelajaran jarak jauh atau workshop pembelajaran daring. Oke, baik ini Pak. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui di sana ada organisasi intrasekolah yang berbentuk BES ya, kalau tidak salah. Itu Ya, bagaimana betul. cara Bapak memantau kinerja mereka untuk mencapai tujuan sekolah? Dalam masa pandemi ini ya, kegiatan-kegiatan untuk ekstrakurikuler untuk pertama untuk BES dulu ya. Jadi di awal tahun pelajaran kami mengadakan rapat pembina. Rapat pembina itu dari pembina BES, pembina ekskul ya, kemudian pembina tatip kesiswaan ya, yang dikomandani oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kita adakan rapat koordinasi atau semacam raker bidang itu. Maka mereka semua membuat program, baik itu program BES maupun program ekstrakurikuler, kemudian soft file-nya itu disematkan atau ditautkan di Microsoft Teams dalam menu kelas pimpinan dan staf. Itu di situ nanti ada notebook-nya, itu ada semacam catatan yang isinya ada rencana program, kemudian pelaporan, kemudian rapat-rapat, itu semua ada sudah di fitur Microsoft Teams. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah selama pandemi ini berlangsung, kegiatan pembiasaan positif di sekolah ini menjadi terhambat? Untuk tadi saya sampaikan, untuk kebiasaan-kebiasaan positif ya kita membimbing secara tidak langsung
nanti baik meningkat atau menurunnya nanti kita uji di akhir semester. Nanti pasti kami melakukan analisa dan melakukan survei buat peserta didik dan orang tua murid. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suseno Prastio, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, saya memulai PLP 1, pengenalan lapangan persekolahan, dengan tujuan ingin mengetahui kultur dan karakteristik sekolah SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Tahap wawancara via Zoom meeting ini berlangsung dengan narasumber Ibu Ina Putri Wulandari, SPD, selaku Guru Bahasa Indonesia. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Apa kabarnya, Miss? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Amin. Langsung masuk pertanyaan pertama saja ya, Miss. Boleh, silakan. Oke, menurut Ibu, bagaimana cara mengembangkan kultur atau karakter yang baik melalui pembelajaran daring saat ini? Dalam pembelajaran daring seperti ini, untuk pengembangan karakter sepertinya agak sulit gitu ya. Tapi mungkin semua itu bisa pelan-pelan dengan cara bagaimana ketika kita mengajar dimulai harus jelas tata tertibnya dari awal gitu. Jadi kayak misalnya karena pembelajarannya daring gitu ya, jadi harus jelas peraturannya seperti apa, kemudian apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan, seperti itu. Jadi perjanjian di awalnya saja yang harus jelas tata tertibnya. Oke, seperti itu. Lalu, apakah ada perbedaan tata kerja sebelum dan saat pandemi? Sangat berbeda. Kalau misalnya di sebelum pandemi mungkin kita persiapannya kan selain yang perangkat-perangkat seperti silabus, RPP, bahan ajar gitu ya. Bahan ajar juga mungkin dari buku atau misalnya kalau kita tatap muka langsung kan enak kita kalau mau tampilin video dan lain sebagainya. Namun ketika masa pandemi seperti sekarang ini, ketika daring, kita tidak hanya bisa terpaku pada satu bahan ajar gitu dari buku saja gitu. Jadi mungkin persiapan bahan ajarnya harus lebih banyak dan harus lebih inovatif gitu ya, karena bagaimana caranya kita belajar daring tapi tetap harus interaktif sama siswa gitu agar pembelajarannya tidak monoton dan tidak membosankan. Oke, baik. Lalu selanjutnya, bagaimana ya cara menerapkan tata tertib selama pembelajaran daring berlangsung? Jadi kalau di SMA Sudirman sendiri, persiapannya kami sudah sangat panjang, bahkan dari sebelum masuk gitu ya, seminggu sebelum masuk kami ada briefing, ada pelatihan untuk guru-gurunya dulu, kemudian, bagaimana cara, pembelajaran daring gitu ya, karena kita kan pakainya Microsoft Teams, mungkin sesuatu yang baru juga gitu. Jadi, bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams beserta fitur-fiturnya, kemudian setelah pelatihan guru kita ada juga pelatihan ke anak, selama seminggu juga. Jadi selama seminggu itu kita istilahnya kayak, gladi bersih dulu untuk anak-anak bagaimana cara menggunakannya, bagaimana nanti belajar interaktif, kemudian bagaimana juga cara guru-guru mengembangkan pembelajaran atau UKBM yang menarik dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Lalu menurut Ibu, kegiatan upacara dan rapat kerja serta yang lainnya, apakah sudah berjalan dengan baik? Untuk di SMA kami sendiri, untuk rapat kerja, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan baik, tentunya dengan protokol kesehatan yang memadai gitu ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kalau upacara, kemarin kebetulan terakhir kami mengadakan upacara 17 Agustus, upacara kemerdekaan, melalui virtual gitu. Jadi, bersama walasnya masing-masing, kemudian kita ada upacara virtual gitu. Jadi insya Allah apapun sebenarnya masih bisa tetap dilaksanakan, cuman bedanya kalau sekarang secara daring, seperti itu. Oke, baik. Itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Suseno Prasetyo, Waalaikumsalam mahasiswa warahmatullahi semester wabarakatuh. 4 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini saya akan memulai PLP 1, pengenalan lapangan persekolahan, dengan tujuan ingin mengetahui kultur dan karakteristik sekolah SMA Islam PB Sudirman II, Bekasi. Tahap wawancara via Zoom meeting ini berlangsung dengan narasumber Dimas Noval Hanif, selaku alumni 2020. Iya, Kak. Selamat siang, Hanif. Gimana kabarnya, Hanif? Siang, Kak. Kita selalu Baik, Kak. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Langsung ke pertanyaan Amin. pertama ya. Menurut kamu, Iya, Kak. apakah pembelajaran karakteristik di sekolah ini sudah diterapkan dengan baik? Saya sih sudah, Kak. Karena kita pagi-pagi langsung disuruh ngaji gitu selama 15 menit. Jadi menurut saya belum tentu di rumah kita dapat waktu buat baca Quran gitu loh, Kak. Oke, lalu apa yang kamu ketahui tentang sistem kerja organisasi sekolah ini? Sistem kerja organisasi, mungkin yang saya tahu kayak ada Badan Eksekutif Sekolah Sudirman, itu kayak OSIS-nya di Pangsut. Ya, Ya, di situ kebetulan saya salah satu anggotanya. Di situ sih saya belajar banyak, Pak. Belajar ya tentang berorganisasi dengan baik gimana, cara menghandle orang banyak gimana, mengatur acara gimana. gitu. Lalu bagaimana ya pandangan kamu tentang tata tertib sekolah ini selama pandemi? Pandangan saya sudah cukup baik sih, Kak. Karena saat awal-awal pandemi ini dimulai, itu sekolah langsung kayak meliburkan siswanya gitu, Kak. Kita langsung disuruh daring gitu. Cukup sigap sih, Kak, buat selama pandemi ini sekolah. Oke. Lalu menurut kamu kegiatan seperti upacara, rapat kerja, atau yang lainnya harus tetap dilaksanakan atau tidak sih meskipun sedang pandemi ini? Mungkin kalau untuk rapat-rapat gitu, kalau untuk guru, menurut saya harus tetap dilaksanakan karena walaupun pandemi ini program tetap harus berjalan, Kak. Nggak bisa kayak diundur atau diubah. Terus, tapi kalau untuk upacara mungkin hanya hari-hari penting aja, Kak. Lalu menurut kamu bagaimana mengembangkan ekstrakurikuler di sekolah selama pandemi ini? Mungkin lebih banyak ini, Kak, pertemuan daring per ekskul gitu, Kak. Jadi kita saling share atau enggak ngebuat kayak tugas masing-masing. Kayak misalnya saya kan di sekolah dulu ekskulnya futsal. Jadi pelatih saya tuh kayak suruh bikin video-video latihan di rumah gitu. Jadi walaupun kita di rumah kita tetap mengasah gitu, Kak. Oke. Lalu menurut kamu nih, kegiatan pembiasaan positif di sekolah apakah harus tetap dilaksanakan meskipun pandemi? Iya, Kak, harus, Kak. Karena kalau sesuatu yang positif itu baik, Kak, kalau dilaksanakan. Kalau sayang aja kalau diberhentiin cuma yang gara-gara pandemi doang. Ya, terima kasih ya Dimas ya setelah mau diwawancara. Iya, Kak, sama-sama. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ifasabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.